ketika kita pas di alang-alang terakhir saya buka, wah, itu gapura bang, gapura kuburan. Dan saya beraniin untuk buka bang kain putih itu. Yang saya baca bang, itu Prabu Siliwangi bang. Yang kita berasa 3 jam tersesat di kuburan, ternyata 3 hari bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada narasumber dari Jakarta Utara, yaitu kota Koja gitu kan, yaitu Bang Omen. Siap. Ya Bang ya. Oke, Thank you Bang. banyak nih Bang ya, udah Sama-sama. jauh-jauh datang dari Jakarta Utara Bang ya. Siap. Dan ternyata tetanggaan kampung kita. Gitu. Siap, Jadi Bang. kalau tagline itu Wong Dewek Bang ya. Wong Dewek. Wong Dewek. Bang. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Baik, keluarga? Baik. Alhamdulillah sehat, baik. Sekarang kesibukannya apa Bang? Sekarang ya masih kerja, Mm-hmm. sesekali liburan ya biasalah, kita nggak jauh-jauh dari pergunungan bang. Pergunungan dan camping ya? Camping. Makanya nih, Brother Camp. Brother Nah, Camp, Bang. Bang Omen ini termasuk salah satu anggota dari Brother Camp ya? Betul, Bang. Boleh kasih tahu dulu Bang, Brother Camp itu apa sih? Brother Camp itu ya organisasi pencinta camping bang. Pecinta camping. Oke. Camping family bang. Family. Jadi misalkan yang punya keluarga, terus biasanya kan kalau udah punya keluarga camping sendiri-sendirian tuh Bang ya? Iya betul. Dan ini sebuah wadah Bang ya? Betul. Dan misalkan teman-teman nih yang udah berkeluarga, yang hobinya camping juga, ikut join bisa gak Bang? Bisa bang, boleh banget. Kita bebas dari kalangan mana aja, kita gabung ke Brother Camp. Brother Camp. Brother Camp family bang. Oke, Iya. bisa langsung aja ke mampir IG-nya tuh banyak banget. Naik gunung bawa anak teman-teman semua gitu kan. Enggak bawa ransel, bawa anak gitu kan. siap. Oke, karena tadi udah basa-basi udah banyak nih Bang ya. Oke. Dan pada video kali ini Abang mau menceritakan pengalaman gunung mana nih Bang? Pengalaman di Gunung Cermai bang. Cermai pada tahun berapa tuh? Tahun 2006. Tuh, 2006. Teman-teman masih sekolah apa masih di dalam perut gitu kan? Nih Bang Omen ini udah 2006 udah naik gunung Bang. Berarti saat itu kelas berapa? Masih SMP, SMA? Waktu itu kita lulus SMA bang. Oh, Udah lulus SMA 2005, ya masih pengangguran. 2006 kita ke jalan-jalannya ke Gunung Cermai itu bang. Karena paling dekat dengan Indramayu Bang ya. Jadi Iya, Cermai gitu kan. Oke, betul. dan pastinya berbeda banget Bang ya. Nuansa tahun 2006-an nih. Betul. Sama tahun 2000 sekarang nih Berbeda banget. belasan pasti sangat berbeda Bang Berbeda ya. Saat banget, itu Bang. melalui jalur mana Bang? Lewat Palutungan, turun lewat Linggarjati bang. Lintas tuh. Lintas. Kita nggak ngelintasnya kalau lewat Palutungan udah lumayan Bang. Lumayan. Ini lintas bawa ransel kan pasti kan Betul. turun ke Linggarjati dan ngalamin kejadian apa Bang? Sedikit aja. Di via Palutungan kita tersesat di sebuah makam keramat bang. Makam keramat. Betul, itu udah di ketinggian pos Apuy bang. Itu kan udah di jalur puncak banget itu. Bang. Berarti pertemuan itu ya? Betul, pertemuan simpang Apuy sama Apuy. Palutungan. Oke, dan itu berarti lokasinya daerah-daerah situ Bang ya? Betul. Oke. Dan setelah lintas turun Linggarjati, kita ketemu di sebuah warung, ada nenek-nenek dan kakek-kakek. Kita mampir untuk ngecamp di situ. Tiba-tiba paginya warung itu nggak ada bang. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Ketika itu
kita naik Ciremai bersama 2 sahabat saya, berarti 3 orang dong. 2 teman saya ini belum pernah naik Ciremai bang. Saya sendiri yang udah kedua kalinya itu lewat Palutungan itu. Waktu tahun 2006 itu untuk prosesi maksi nggak seketat sekarang bang. Sekarang ya. Iya. Waktu itu ya memang bahkan pendaki juga banyak yang masuk tanpa tiket gitu bang. Asal masuk kita naik gitu-gitu doang. Ketika sudah di base camp Palutungan itu sudah hampir maghrib bang, mau maghrib. Makanya kita mutusin untuk ngecamp dulu di sekitaran base camp dan mutusin pagi untuk mulai trekking gitu. Itu di bulan April tanggal 9 tanggal 9 kita naik tanpa ada kendala apa-apa lah. Kita sudah di pos 1 di Cigowong jam 10-an. Kita trekking jam 7 itu bang. Kita trekking jam 7, udah di Cigowong, kita istirahat, makan. Mulai keanehan itu di jalur di pos Apuy bang. Kita dihadapin dengan 2 pilihan cabang bang. Itu juga ada yang kanan, ada yang kiri. Nah, cuma yang sebelah kiri itu dibatasin ranting kecil bang. Dia diberi tanda silang doang gitu. Kita ranting kecil itu bang. Nah, yang jalur sebelah kanan kita ngelihat itu bener-bener jurang bang, buntu, udah langsung ke jurang gitu. Jadi cabang agak naik dikit ke kanan itu udah langsung jurang. Di situ kita aneh dong, aduh, kemana men katanya. Lah, saya juga baru tahu gitu kalau ada cabang gitu. Biasanya kita ke kanan, lah ini jurang. Nah kita seudon tuh bang, tadi ada anak-anak turun tuh dari Bekasi sekitaran 12 orang gitu. Mungkin tadi yang di Cigowong bilang itu, apa ketemu orang pendaki yang dari Bekasi itu, dia mungkin sengaja kita nutup jalan ini gitu. Nah kita putusin untuk bongkar tuh bang, jalan yang dibatasin ranting itu. Kita mulai masuk tuh jalan itu. Nah awalnya biasa aja jalan, seperti jalan trekking biasa gitu, kayak jalur. Lama-lama kok jalan bukannya malah naik, malah ke samping bang, kita ke samping. Nah di jalur itu saya yang paling depan itu, terus kedua teman saya. Nah dari jalur itu kita bukan seperti jalur trekking kayak mau naik gunung gitu. Dia itu alang-alang bang, alang-alang mulai dari kecil bang, alang-alang dari kecil, lama-lama tinggi. Alang-alang itu sampai nutupin kita bang, tinggi banget. Kita di depan itu baru ngebuka jalur bang. Dan di samping itu anehnya kita emang nggak sadar kalau kita itu bukan jalur, ayo kita balik lagi. Kita tuh ya masuk aja gitu. Saya masuk, saya bukain alang-alang, ya lama lah 1 jaman. Ketika kita pas di alang-alang terakhir saya buka, itu gapura bang, gapura kuburan. Gapura dua-duanya itu terbuat dari kayu zaman dulu banget bang. Udah berlumut, udah apa, tapi masih kokoh bang. Dan itu lapangan luas bang, kuburan semua. Kita di situ berhenti, men kok kuburan? Iya, ya setengah sadar aja bang kita. Ya kalau sadar ya mah kita balik lagi dong. Itu kayak kita dituntun untuk ke situ gitu. Nah, kita bertiga taruhin tuh keril kita dong, disandarin tuh di gapura. Nah kita masuk bang, masuk gapura itu di kuburan itu. Kuburan itu banyak banget bang, kuburan semua. Dan kuburannya itu panjang-panjang bang, bukan kayak kuburan sekarang yang ada yang udah di batu nisan, udah dicor-cor gitu, enggak. Dia kuburan tanah yang tumpukan doang, gumpalan tanah dan diberi batu aja di depannya gitu bang. Tujuan saya masuk kuburan itu bang cuma nyari orang, nanya jalan ke puncak mana gitu. Ya. Karena apa saya nyari orang di situ, di hutan bang, di kuburan itu dedaun kering itu sudah ditumpuk-tumpukin bang, sudah ditumpukin. Dan sapunya ada bang, sapu lidi dan ada gagangnya gitu bang. Sapu lidinya ada, dia disandarin tuh di setiap pohon-pohon, udah ditumpuk, tinggal dibakar doang. Nah berarti kan ada orang dong bang, ada orang yang ngurusin maksudnya. Betul. Nah kita nyari tuh orang itu, nggak ketemu. Sampai masuk di tengah-tengah kuburan, kita udah jauh dari gapura tadi. Kita ngelihat ada bangunan semacam pendopo bang. Pendopo itu apa ya? Kayak joglo gitu bang. Joglo, iya. Dia terbuat dari kayu, atasnya itu dia apa sih hitam-hitam kayak ijuk gitu bang, ijuk gitu bang. Dan semuanya pakai tali, memang nggak ada paku dia. Kita duduk di situ.
Ya tingginya sih nggak terlalu tinggi, kita duduk tuh kaki kita nempel gitu di tanah. Dan itu bersih bang, udah kayak udah dilapin. Yang saya ingat itu dia modelnya kayak pohon dibelah jadi dua aja, jadi yang di bawah bulat bang, yang di atas rata gitu. Kita duduk di situ, ya kita duduk santai aja. Kita minum apa, nggak ada orang men katanya. Iya ya. Kita lama di situ, dari kejauhan kita fokus ada sebuah makam di tengah-tengah itu, dia beda dengan yang lainnya bang. Artian beda itu kalau makam yang lain kan cuma makam doang gitu di bawah. Nah dia itu ada semacam gerbang bang. Gerbangnya juga cuma pakai kayu kecil-kecil doang gitu. Nah yang jadi anehnya di situ nggak ada orang sama sekali bang. Yang ada tuh bang kera bang, kera gede banget keranya, berbulu panjang-panjang, warnanya abu-abu bang. Banyak di situ bang. Pada duduk, pada ngeliatin kita doang bang. Kitanya juga nggak takut gitu bang ngelihat kera itu. Kita juga nggak takut, biasa aja. Kita jalan di samping keranya cuma minggir doang gitu. Kita bang kalau di jalur pendakian ketemu hewan-hewan liar gitu ya, ngelihat kita kabur dong dianya. Apalagi kera gitu bang, langsung naik, langsung apa. Dia emang nggak di bawah bang, posisinya di bawah semua, banyak bang. Kita dari kejauhan tuh ngelihat makam tersebut tuh bang, yang beda dari yang lain, yang artinya dia ada pembatas kayak gerbang gitu bang. Kita datengin, kita masuk tuh di makam itu. Kenapa saya bilang beda dari makam yang ada di situ? Makamnya itu dia panjang, sebelah makamnya dia ada kayak semacam kolam bang, kayak buat pemandiannya gitu. Di situ ada cuma dua makam bang. Kenapa saya bilang kayak kolam pemandian? Di situ ada bunga yang udah ditaburin bang. Bunga? Iya, bunga kayak semacam bunga 7 rupa gitu bang, di kolamnya gitu. Nah, kita masuk tuh bertiga, kita duduk aja di situ. Kita fokus di batu nisan yang dibungkus dengan kain putih ya. Kalau sekarang mungkin kain kafan gitu. Ya. Itu udah diikat dua-duanya. Kalau yang lainnya enggak, dia cuma batu aja bang. Dan saya beraniin untuk buka bang kain putih itu. Saya deketin, saya buka yang pertama, yang sebelah kanan saya buka. Yang saya baca bang, itu Prabu Siliwangi bang. Prabu Siliwangi. Saya juga memang waktu itu nggak tahu sejarah Prabu Siliwangi itu siapa, dia berasal dari mana, saya nggak tahu waktu itu. Cuma saya ngelihat Prabu Siliwangi. Yang sebelahnya saya buka lagi, itu namanya Nyimas Dewi Ayuningrum. Saya sampai hafal bang namanya karena selalu ingat gitu bang. Saya nggak tahu itu apa namanya, dia itu selir atau istri atau apanya, saya nggak tahu sejarah Prabu Siliwangi bang. Karena waktu itu memang kita baru lulus sekolah dan nggak tahu sejarah itu. Kita tutup lagi di situ. Dan alhamdulillahnya kita kayak sadar, sampai kita sempet tawasul untuk berdoa. Kita kirim Al-Fatihah tuh buat Prabu Siliwangi dan yang satunya. Nah setelah selesai kita berdoa di situ bang, tiba-tiba ya kayak kita sadar aja bertiga, men kita ini tersesat men. Iya ya, udahlah kita balik lagi aja lah. Ya udah kita tutupin, kita beres-beres itu, kita mau balik tuh, kita sempat duduk lagi tuh di pendopo tadi. Jadi gimana? Ya udah gini mah kita nggak jadiin, kita nggak jadi muncak, kita turun lagi balik lagi aja katanya. Gue juga nggak tahu kok bisa tersesat kayak gini gitu, karena mereka memang belum pernah naik Cermai bang, cuma ngandelin saya aja gitu. Akhirnya kita balik di Gapura tadi, kita ambilin ransel kita balik lagi tuh jalan alang-alang tadi, saya yang jalan pertama. Dari Gapura menuju yang simpang tadi, cabang itu iya, ya? cabang tadi bang, itu cepet banget bang, nggak ada 5 menit. Nggak ada 5 menit, padahal kita yang ngerasain pas kita masuk lama. Dan di kuburan aja kita 3 jaman bang. 3 jam? Iya, maksudnya kita mulai menemukan jalan cabang tadi dan kita masuk itu, saya ingat betul itu jam 12 siang bang. Ketika kita balik lagi di simpang tadi, itu udah jam 3 bang, jam 3 sore bang. Berarti kan kita 3 jaman di situ. Kita karena udah komitmen mau turun, akhirnya saya duluan tuh turun, disusul teman saya. Yang satu lagi teman saya penasaran ngelihat yang sebelah kanan, jalur sebelah kanan itu bang. Yang dia lihat cuma turunan sedikit, terus jalur biasa bang.
Dia teriak dong, men katanya. Apa bro? Sini dulu. Akhirnya kita balik lagi tuh berdua, naik lagi ke atas, melihat jalan yang tadi. Ternyata benar bang, cuma turunan dikit terus jalan lagi. Jalan jalur biasa mau ke puncak itu. Nah di situ kita mulai tuh berdebat. Terus gimana? Ya terus maunya gimana? Saya lempar balik. Udahlah kita lanjutin aja lah, karena mungkin mereka penasaran lah, belum pernah gitu. Saya ngeliat udah jam 3. Target kita ngecamp di Goa Walet waktu itu bang. Masih jauh bang antara dari apa itu dia Asoy, tanjakan Asoy bang. Tanjakan Asoy ke Goa Walet itu masih jauh bang. Belum kan Pesanggerahan 1, Pesanggerahan 2, Simpang Apoy, terus Goa Walet kan masih jauh. Ya udahlah pokoknya kita nggak usah patokan di Goa Walet campingnya katanya. Kalau kita menemukan area untuk camping ya udah kita camping aja sebelum petang. Oke. Akhirnya kita lanjut tuh bang, naik bang, karena memang kita udah rencana naik lewat Palutungan, lintas Linggarjati turunnya bang. Akhirnya kita lanjutin tuh naik. Tiba-tiba nyampe Goa Walet, area di atas kok Goa Walet itu masih siang bang, masih jam 4. Kita turun dong sampai Goa Walet. Saya ngeliat jam, loh, masih jam 4, masih siang. Saya nggak pikiran panjang-panjang bang, kok cepat banget. Yang kita nggak menemukan tuh Pesanggerahan, apalagi Simpang yang udah di atas kita nggak menemukan. Kita udah tahu-tahu di atas Goa Walet gitu bang. Lah itu Goa Walet men. Lah iya. Akhirnya kita turun dong, turun Goa Walet. Waktu itu nggak ada pendaki lain bang, cuma kita bertiga doang bang. Karena waktu itu memang bukan hari-hari pendakian ya. Udahlah kita gelar tenda tuh, kita masak, makan segala macem. Di Goa Walet kita memang nggak menemukan apa-apa dan nggak ada sesuatu yang menakut-nakutin kita. Kita tidur karena kita niatnya mau lintas, jadi nggak harus petang-petang kita naik ke puncak bang. Kita sarapan dulu, makan dulu di situ, baru jam 8 kita naik tuh ke puncak. Kita packing semua, masukin tenda semua ke keril, kita naik ke puncak. Nyampe puncak jam 10-an bang kita di situ. Ya udahlah kita di puncak, emang nggak ada pendaki lain bang. Sepi ya, cuma bertiga tok. Cuma bertiga doang bang kita di puncak. Kita udahlah kita seneng-seneng di situ apa. Saya punya komitmen kita di sini jangan lama-lama, kita cuma 2 jaman lah, jam 10 kita harus turun karena kita kan harus lintas muterin kawah itu bang. Di Linggarjati ya kita nggak ngalamin apa-apa pas turunan. Udah tuh kita masuk di Pengasinan, kita sempet makan, bikin kopi apa di situ Pengasinan itu bang. Waktu itu di Pengasinan jam 12-an bang, jam 12 siang bang. Akhirnya kita masuk tuh udah mau masuk hutan tuh bang. Maghrib kok belum nyampe, masih hutan belantara bang. Tanya dong teman-teman, men katanya deket. Kalau turun lewat Linggarjati malah justru deket. Saya juga targetnya kalau turun jam 10, jam 3, jam 4 udah nyampe perkampungan lah. Karena kan Linggarjati kan bang medannya lumayan juga. Lumayan kan treknya. Kalau turun kan lebih cepat. Lebih enak. Maghrib jam 6-an kita istirahat dulu. Setelah maghrib kita lanjutin turun bang. Kita lanjutin turun jam 9 belum nyampe bang. Kita masih turun. Nah mulai tuh teman-teman udah saling menyalahkan, udah berhalusinasi. Mungkin karena faktor kecapean bang, kita capek bang. Tiba-tiba teman saya itu dia terkilir bang kakinya. Dia duduk, kakinya bengkak. Otomatis kita jalan turun nggak bisa cepet tuh bang, lebih pelan. Akhirnya kita gendong tuh berdua, temen yang sakit di tengah, kita pelan-pelan. Nggak berasa jam 12 kita masih di tengah-tengah hutan aja bang. Udah tuh mulai pada nanya lagi, men gimana kok masih lama? Saya adem-ademin aja biar suasana nggak terlalu panik gitu. Itu kok udah kelihatan lampu-lampu perkotaan udah kelihatan kok, bentar lagi saya bilang. Akhirnya sampai jam 2 belum sampai juga bang. Nah di jam 2 itu dari kejauhan kita ngelihat cahaya itu api bang. Saya deketin itu karena tahu kayak dia itu berasal dari obor bang, dari cahaya obor gitu. Kita deketin tuh bertiga bang, deketin. Wah iya bener obor, dan di situ ada warung bang. Kayak rumah. Dia itu terbuat dari bilik-bilik bambu gitu bang, kayak zaman dulu. Dan di situ dataran luas banget dataran. Di situ cuma ada warung. Saya deketin, tiba-tiba ada kakek-kakek di situ. Saya deket, ada kakek-kakek. Kakek-kakek itu lagi duduk di bangku panjang sambil ngerokok doang bang.
sambil ngerokok dan setengah telanjang itu dia nggak pakai baju bang, dia cuma pakai celana 7/8 kali ya, yang di bawah lutut iya, itu iya. bang. Nah, Cingkrang gitu ya bang ya. iya, di situ kita nggak panik nggak apa, kita justru malah senang ketemu orang gitu bang. Kita datang lah, permisi, assalamualaikum, waalaikumsalam katanya. Oh, silakan duduk. Rumah itu ya kayak warung. Kenapa sebut warung? Karena dia bangkunya itu panjang ya, kayak dari kayu, dia berbentuk L bang. Kita duduk tuh di bangku itu bertiga bang, duduk. Kakak-kakak itu masuk bang di rumah itu, ternyata terus dibuka dia, oh kayak warung dia bang, dibuka. Cuma yang disajikan nggak ada bang, kosong gitu. Nggak ada sama sekali pas waktu itu. Okay. Nah terus kakak-kakak itu nunduk, dia bawa 2 buah piring itu piring seng bang, piring seng 2. Yang satu piring ada 3 roti, yang satu 3 mie instan bang. Tambah basa-basi, saya makan roti bang, karena lapar saya makan roti sama teman saya, yang satu nggak makan tuh, yang kakinya sakit. Terus mau minum apa katanya. Saya nggak banyak nanya karena dia itu bahasa Sunda bang, saya nggak ngerti gitu, jadi cuma ya tahu aja isyarat gitu, ngerti dia ngomong apa. Saya itu aja deh, kayak minta teh manis panas gitu. Padahal di logistik kita masih banyak bang, ada kopi, roti, dan teh juga banyak gitu. Cuma kita karena posisi di warung ya udah kita ngargain bang. Kakak-kakak itu membangunin nenek-nenek di bawah itu, dia ada nenek-nenek ternyata bang lagi tidur beralaskan tikar doang bang. Saya ngeliat tuh dia bangunin bang, bangun tuh nenek-nenek, katanya mau bikin teh. Nah nenek itu bangun bang, keluar warung itu muterin kita nih lagi duduk. Ternyata dia kompornya itu di samping warungnya bang. Kompornya itu pakai kompor ini bang, kayu bang, kayak tungku gitu. Nah, ya. Oke. Bisa dibayangin lama dong. Iya, bang. lama Apalagi banget. malam dingin. Kita juga ada kompor gas gitu, cuma ya udahlah biarin aja. Kita lagi belum juga roti saya habis bang. Kayak itu udah dateng bang, udah jadi bang. Sekian menit bang, udah jadi. Wah, udah jadi nih kita. Ya udah kita minum. Saya pesen kan bang teh manis panas. Saya minum itu memang panas bang, cuma kayak bukan teh, apalagi manis, nggak ada manisnya gitu, hambar aja gitu. Tapi warnanya teh? Yang kurang tahu juga karena malam sih bang. Oh ya. iya. Cuma yang udahlah, yang penting hangat. Karena kita udah kelelahan bang, itu udah kelelahan banget, 2:30 lah, hampir 2:30. Saya lihat sekitar itu dataran luas bang, enak banget dataran luas. Nah, saya mutusin pamit, mau ngedirin tenda di samping warung bang, di depannya gitu. Mangga. Saya sama teman saya dirin tenda dong. Teman saya yang sakit masih duduk aja di warung. Kelar bikin tenda tuh bang, pamit bang, istirahat sama kakek-kakek karena udah capean banget. Kita pamit, kita tidur lah, masuk tenda kita tidur bang. Pagi-pagi sekitar jam 5:30 saya ditarik-tarik kaki bang, bangun. Saya bangun, itu posisi tenda saya bang, itu udah di tepi jurang dan cuma ditahan 1 buah pohon aja bang, udah miring banget. Kita tidur itu bang, kita bangun panik bang, kita tarik itu tenda, frame pada patah apa kita tarik, ternyata kita nggak ada dataran itu bang, miring. Malah di pinggir jurang ya? Malah di pinggir jurang. Yang bikin kagetnya, warung itu nggak ada bang, hilang. Udah dong panik, kita langsung beresin itu si tenda, masukin di karung, buru-buru turun. Temen yang kakinya cedera bang, tiba-tiba kayak hilang sakitnya bang, turun lari dia, kita juga lari turun. Nyampe lah perkampungan jam 7:30. Setelah di perkampungan kita nyari warung, ada warung yang udah buka bang. Kita udah tuh, kita sambil ngela napas, capek banget, udah pucat muka juga. Kita di warung skip ya, nggak cerita apa-apa gitu di warung. Kita makan, kita ngopi di situ, ngerokok segala macam. Memang tukang warung mbak itu waktu itu ibu sih ya. Ibu ngeliat kita memang agak aneh, kok pucat. Dia sih juga sempet nanya gitu. Baru turun deh. Iya, kok jam segini udah turun katanya. Ya, biasanya kalau lewat Linggarjati turun ya sore. Sore nyampenya, iya. Sore gitu bang.
Iya kebetulan tadi nginep dulu di atas, nggak keburu turun. Oh gitu. Di warung itu saya beranikan diri untuk nanya, Bu, kalau sesepuh di sini rumahnya di mana? Sesepuh itu kayak juru kuncian di situ, Bang. Waktu itu memang nggak ada base camp resmi, Bang, tahun itu. Oh, dia diarahin ke Pak RT, Bang. Diantarlah kita ke rumah Pak RT. Pak RT kebetulan itu masih muda. Nah, ngobrol, pertama yang saya tanyain tentang makam yang di Palutungan itu, Bang. Keramat itu. Iya. Dia sama sekali nggak tahu sejarah makam itu, Bang. Kita diarahin lagi, diantar lagi di sesepuh yang paling tua di situ, Bang. Diantarlah kita ke rumahnya. Sesampailah kita diantar di sesepuh warga situ ya, di Cibunar Linggarjati ya. Nah, saya tanya tentang makam keramat yang di Palutungan itu, Bang. Nah, dia baru tuh tahu sejarahnya. Benar katanya ada sebuah, dulu katanya ada kerajaan Prabu Siliwangi di daerah Palutungan, Bang, di Gunung Cermai itu makamnya. Dan saya tahu ada makam di situ. Cuma kalau ketika saya diniatin untuk berziarah ke makam itu, nggak bakal ketemu katanya, Bang. Saya juga udah berapa kali nyari, nggak bakal ketemu. Sampai dia nanya, Bang, patokannya di mana, posisinya di pos berapa. Dia nanya detail di kita. Ya, seingat saya setelah dari tanjakan Asoy, ya itu ketemu cabang. Cabang mana di situ nggak ada cabang. Iya. Agak iya bener nggak ada cabang, gitu, biasa aja. Biasa betul. aja gitu, Bang. Iya, saya ceritain itu kalau kita diniatin untuk nyari makam itu nggak bakal ketemu tanya. Ya syukur kalau mas-mas bisa ketemu di situ, dalam artian ya nggak tahu lah tanda kutip apa syukurnya gitu, Bang. Di situ ada apa aja katanya. Ya saya nggak nemuin siapa-siapa di situ, saya cuma nemuin banyak kerak di situ, dan saya lama di situ hampir 2 jam. Ya cuma nyari orang aja, cuma pengen nanya jalur ke puncak kemana, itu doang. Karena di situ kan udah yang saya bilang tadi, daunan itu kering, Bang, sudah ditumpuk satu-satu. Kayak bekas sapu gitu ya? Iya, ada sapunya, Bang. Bang, namanya hutan, Bang. Itu sampai kelihatan tanahnya, Bang, bekas sapunya gitu, bersih banget, Bang. Setelah saya nanya masalah makam itu, terus saya nanya warung yang kakek-kakek sama nenek-nenek itu di Linggarjati. Saya bilang, Pak, kenapa saya bisa turun pagi-pagi? Saya nginep tadi nggak nyampe, sebelum petang saya masih di hutan. Saya bilang, saya ketemu warung-warung di situ ada nenek-nenek sama kakek-kakek. Saya numpang ngecamp di situ di depan warung, dan tiba-tiba pagi nggak ada. Dia juga kaget. Nah, terus dia diam sejenak. Dia cuma, mungkin biar kita nggak terlalu mikirin, dia cuma bilang, ya mungkin itu dari utusan dari makam yang tadi, karena kita udah berdoa di situ untuk biar mas-mas ini nggak ngelanjutin turun, udah istirahat di situ. Karena mungkin mas-mas ini udah terlalu capean, udah pikirannya segala macam, udah istirahat aja di situ. Coba Mas lanjutin malam-malam itu tadi, nggak tahu deh Mas bisa selamatin nggak nyampe bawah gitu. Mungkin ngomongan dia gitu. Oh, ada benernya juga sih, kita juga emang udah capek banget. Tambah lagi temennya yang cedera itu, Bang, ya. Betul. Kita tuh udah saling menyalahkan satu sama lain, udah saling menghalu, udah segala macam lah. Kita ketemu kakak-kakak itu udah seneng banget gitu. Ada orang lain gitu selain kita gitu. Terlepas dari itu, rumah sesepuh itu pas banget, Bang, depan masjid gitu. Nah, di masjid itu dia masih ada tenda-tenda kayak orang hajatan gitu, Bang, di depan halaman iya, masjid. Iya. Saya nanya, itu habis ada acara apa, Pak? Saya bilang, oh di masjid, biasa katanya kalau malam 1 Syuro itu suka ada pengajian. Allahu Akbar, berarti kita rangkaian dari malam 1 Syuro kita naik Cermai itu, Bang. Saya juga nggak tahu. Oh ya udah, tanpa basa-basi kita pamit, kita pulang, Bang. Saya pulang ke rumah ketemu sama bapak saya. Weh, dari mana aja lu, katanya. 5 hari baru pulang. Saya kaget, Bang, 5 hari baru pulang. Oh 5 hari, katanya. Lah, saya berangkat itu hari Senin, Bang. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pas itu kan rumah saya belakang masjid banget, Bang.
Saya nyampe itu siang jam 2-an, di situ ada pengajian Kamisan, malam Jumat. Oh iya ada pengajian. Ini hari Kamis. Kamu berangkat dari hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh bukan Bang. Hari Sabtu. Sorry, kita berangkat Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Bang. Di situ malam Jumat saya baru pulang. Kok 5 hari? Saya ngeliat kalender. Saya berangkat tuh tanggal 8, Bang. Dari rumah itu siang. Nyampe base camp kan tanggal 8, mulai trekking itu tanggal 9 pagi, Bang. Iya. Nah, saya pulang nyampe rumah tanggal 14, Bang. Di situ saya panik, kok 15. Bapak saya memang nggak terlalu bawel, kalau dia cuma udah pulang syukur gitu. Karena tahu kan saya naik gunung mulu katanya. Nah, di situ kita pakai kamera Kodak yang ada tanggalannya gitu. Nah, di situ kita penasaran, Bang. Kita cetak tuh Kodak, kita bawa ke tempat Kodak cucian tadi. Ternyata benar, Bang. Kita foto terakhir di Cigowong yang sebelum tersesat. Baru pas mau naik Iya. Ya, di Cigowong pos 1 kita sempat foto-foto bertiga tuh. Sebelum kita masuk di persimpangan masuk ke kuburan tadi, Bang, kita sempat foto dan itu tanggal 9, Bang. Benar. Tanggal 9. Setelah di Cigowong buka lagi ada foto yang di Goa Walet yang kita camping pagi-pagi, kita lagi masak. Itu udah tanggal 12, Bang. Tanggal 12. Berarti 9, 10, 11 kita di mana, Bang? Bener, Bang. Seharusnya normalnya 9 lagi dong. Ya, 10 kan? lah. 10 lah maksimal. Kita kan udah nginep. Iya, Bang. iya. Kita kan udah nginep semalam. Pagi kita foto-foto, ternyata itu tanggal 12, Bang. 9, 10, 11. Dan di situ kan ada, Bang, urut tanggal 9. Kita ngeliatin tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 tanggal 12 ada, tanggal 13 di warung-warung itu kita sempat foto terakhir itu. Kodak itu isi warung yang gua itu. gaib ya. Bukan, Bang. Oh, warung bawah. Warung bawah sorry, yang udah di Linggarjati ya. Iya, kita sempat moto itu tanggal 13, Bang. Oh iya. Tanggal 13. Nah, berarti tanggal 9 siang ya, 10 sama 11 kita di mana, Bang? Berarti kita di kuburan itu, Bang. 3 hari. 3 hari. Berasa 3 jam. Nah, itu dia, Bang. Yang kita berasa 3 jam tersesat di kuburan ternyata 3 hari, Bang. Di dunia nyata. Betul. Oke lah, kita tersesat 3 hari. Ketika nyampe di Goa Walet, kalau 3 hari berarti kan kita udah capek banget, nggak makan, nggak apa. Ya kita biasa aja kok, Bang. Nyampe Goa Walet ya biasa, makan biasa. Nggak ada berasa apa-apa gitu. Logikanya turun Linggarjati ya butuh berapa jam? Saya prediksi yang sekarang ya cuma 6 jam, itu paling lama, Bang, 6 jam, Bang. Kalau kita turun dari jam 10 pagi ya jam 3, jam 4 udah nyampe perkampungan. Nggak sampai maghrib lah maksimal ya. Nggak nyampe maghrib, sebelum petang kita udah sampai perkampungan Linggarjati. Ya di situ kita memang nggak ada efek dari perjalanan kita yang tersesat, atau selama ini teman-teman saya masih sehat, masih normal, masih aktivitas seperti biasanya. Kita juga nggak ngerasain hal-hal yang berakibat dari di kuburan tadi atau sama kakek-kakek tadi, enggak sih. Kita sekarang masih normal-normal aja sama teman-teman, masih sehat. Itu tadi, Bang, cerita yang saya alami ketika naik di Gunung Cerme. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Bang Omen nih ketika mendaki ke Gunung Cerme melalui jalur Palutungan dan turun lewat Linggarjati pada tahun 2006. Dan memang seru banget nih, Bang. Kalau untuk diceritakan, betul, Bang. Seru. Betul. Tapi kalau untuk dialami jangan sampai. jangan sampai. Bang. Nah, ini ada beberapa hal yang pengen gue tanyakan nih, Bang. Oke. Yang pertama terkait mungkin yang maksud itu percabangan dari Tanjakan Asoy, Bang, ya? Betul, Bang. Bukan yang Apu itu ya? Bukan. Iya, Tanjakan Asoy ya teman-teman semua. Asoy. Nah, Tanjakan mungkin teman-teman semua yang pernah naik Gunung Cermel melalui jalur Palutungan, Bang, ya? Betul. Tanjakan Asoy itu nggak ada cabang. Betul, Bang. Bung, gitu kan? Dan setelah itu berapa bulan kemudian, karena lokasi rumah saya dekat dari Cerme, saya kembali lagi ke situ dengan tujuan gitu, Bang. Saya ketemu nggak nih cabang yang tadi?
berapa kali situ nggak ketemu bang Nggak cabang itu. ada ya. Sampai saya pelan-pelan nih, udah tanjakan Asoy, dari tanjakan Asoy, nah dari tanjakan Asoy ini ada cabang, nggak ada cabang bang. Sama sekali. Sama sekali. Dan itu pas belok ke kiri bang ya? Iya ke kiri. Ke kiri itu ilalang. Iya. Ilalang, berarti kalau ilalang mayoritas datar bang ya? Datar bang. Sedangkan Gunung Ciremai kan strato tuh, Betul, nggak ada apalagi sabana. Itu udah di ketinggian 1.500 lebih lah bang. Iya, hampir 2000 lah. Ya, hampir 2000. Dan itu ilalang. Dan ilalang dari pendek, panjang. Dan pasti buka itu kayak semacam pelataran mungkin bang ya? Betul, betul. Dan betul. itu kuburannya panjang-panjang. Panjang-panjang bang. Tuh, bohong. Logikanya Nggak bohong gini tuh, Pak. bang, kalau oke lah, kalau itu kuburan umum, kuburan warga yang masa bang orang meninggal di bawah Angkat. ke Betul. atas untuk dimakan. Kita aja yang nggak bawa gini aja kan udah capeknya minta ampun, apalagi Dan itu memang bukan kuburan yang sekarang yang biasa, yang pendek, itu panjang-panjang, cuma mungkin di kepala dia cuma dikasih batu-batu aja bang. banyak banget. Luas bang. Dan yang anehnya lagi yang bikin penasaran, tumpukan sampah dan juga kayu itu. Betul. Itu bang. Betul. Dan itu kan ada kerak bang ya. Betul. Kalau di Ciremai kan banyak kan lutung, tapi ini Betul. kerak abu-abu gede. Gede, Seketika gue flashback ke cerita gue bang. Di mana Kok itu bang? sama Palutungan. Oh. Sorry, Apuy. Ciremai juga. Ciremai juga bang. Dan itu yang lihat si Yuli tuh. Dia pas nyampe pos 5, Apuy itu dia ngeliat kerak gede abu-abu dan di atas tuh ada mahkota. Jadi kayak seakan-akan tuh gue Iya. Ada. nggak maksudnya yang ngerasain lihat kerak gede tuh nggak cuma Yuli doang nih. Betul bang. Termasuk abang juga Betul kan. bang. Betul. Itu kerak itu bulunya panjang-panjang bang. Ya. Panjang-panjang kan? bener bang. Gede Iya. bang. Iya. Iya. Dan itu yang itu sih ada 2 kuburan berarti bang ya, yang berbeda. Berbeda bang. Panjang sendiri dan pakai kain kafan sendiri, Kain kafan. putih, dipagerin. Betul. Dan itu pas ketika abang buka, ternyata ada bacaan Prabu Siliwangi. Ini seperti berkesinambungan dengan sejarah yang abang ceritakan, Betul, gitu kan? betul. Prabu Siliwangi kan dulu emang Ciremai, terus Salak Ciremai gitu kan, dan Kan kita kan katanya kan memang nggak tahu realnya gitu, kuburan aslinya itu di mana. iya, mungkin itu petilasan, Betul, gitu kan? betul. Bukan kuburan asli itu Prabu Siliwangi gitu kan, nggak. Dan satu lagi itu mungkin Dayang atau istri atau nggak tahu lah kita bang ya. Apalah. Mungkin teman-teman semua yang tahu nih bang ya, Betul, silakan betul. komentar. Apalagi di kaki-kaki Gunung Ciremai ini banyak nih wong dewek nih, Betul, silakan ya komentar di bawah. Apakah itu beneran ada kuburan atau memang nggak ada? Betul. Berarti misalkan ada, oke. Bang ya, logika. Betul. Kalau nggak ada, berarti Bang Omen ini sudah memasuki ke alam gaib. Betul. Yang saya alami tadi itu bang, kita berasa cuma 3 jam. 3 Bang. jam, itu loh. Iya. Sampai 3 Sampai 3 hari. Dan ternyata, Bang. itu di lokasi yang makam itu bang ya. Abang ngerasain malam, siang, malam. Enggak bang, biasa aja, normal aja, siang aja, normal aja kita nggak ketemu malam, nggak ketemu apa, biasa aja. Bahkan saya bawa botol nih bang, botol minum. Kita untuk berasa haus juga enggak bang. Enggak, lapar juga apalagi. Ngelihat jam juga normal bang ya. Normal bang, normal, biasa aja bang kita di situ. Aduh gue. Dan saat balik lagi ke tanjakan Naso itu cuma 5 menit teman-teman semua. 5 menit bang, cepet bang. Itu, wah. Itu yang kenapa pas di alang-alang itu berasa lama banget. Itu alang-alang dari kecil bang, tinggi sampai nutupin kita bang. Dan saya ngerasain itu bukan naik, minggir aja bang, ke kiri, ya landai aja gitu. Tuh, apalagi landai, Nah. nggak logika, gitu kan bang ya? Ya mungkin itu, ya kita nggak tahu lah bang, masalah itu ya. Iya. Oke, kita bahas saat turun nih. Ini sebenarnya ada bersinambungannya dengan si makam keramat mungkin, ya, bang ya. Mungkin. Yang pertama adalah temannya Bang Omen cedera. Betul. Dan saat itu sudah memasuki waktu malam bang ya, hampir ya mau maghrib. Dan situ ada sebuah warung. Terus pas gue ngebayangin dibuka pakai kayu ya. Nah, itu ya. Gitu kan bang. Kalau kan gini bang saya kan ya. Nah. Terus gitu. Iya. Kenapa saya sebut warung? Karena itu tadi bang. Dia ngebuka Disodok terus gitu. diganjel gitu Diganjel. bang, pakai kayu. Kan nggak warung itu bang. Iya. Betul. Dan ngeluarin roti, beneran roti bang. Roti bang. Saya makan roti kayak panjang gitu bang. Saya masih buka bentuknya
saya makan. Ya normal aja kayak roti pada umumnya gitu. Dan itu lokasi datar, Banget luas. ada pohon bang. Banyak pohon. Banyak tapi datar ya, kayak Tapi mungkin datar. bumi perkemahan, mungkin kayak Nah, gitu betul. asumsinya tuh. Betul bang. Dan cuma ada satu tok Betul. warung. Itu posisi warung kayak di tengah-tengah gitu bang. Hamparan di belakang, di samping itu hamparan luas gitu. Buat ke camp 10-20 tenda cukup bang. Berarti kayak bener-bener buper bang ya. Betul. 20 tenda, gue makanya pas tadi bang Omen cerita tuh, luas, warung satu, bangun-bangun di tepi jurang. Tepi jurang bang. Dan itu pas bangun itu kelihat jalur gak bang? Apa nyari lagi tuh? Enggak, ngelihat jalur bang. Kita jurang, di samping kita itu jalur turun bang. Udah turunan udah jalur aja gitu. Berarti kayak mungkin kalau kita ininya urgent gitu bang ya, Nah, iya. pinggir jalur deng. Nah gitu. Dan apalagi Cermek jarang banget lokasi datar. Apalagi lewat Linggarjati Betul bang. sekali. Apalagi lewat Itu Linggarjati. bener-bener. Saya rasain sekarang udah nggak ada jalur. Paling di pos kuburan kuda kan dia agak datar Agak tuh. datar. Paling seperti itu. Kalau udah sampai sananya udah nggak ada bang. Ya, dan kakek dan nenek itu berbahasa Sunda. Sunda banget. Bang. Karena Sunda kan halus. Kuningan bang ya. Betul, Dan betul. kita kan backgroundnya ini Jawa. Ya Jawa ciri khas Cirebon Indramayu lah, teman-teman semua iya, pasti betul. tahu tuh gitu kan. Ngapak enggak, halus enggak, punya bahasa sendiri gitu kan. betul. Dan saat itu nggak cuma sampai situ aja, disambung lagi konfirmasi ke sepuh. Betul bang. Bahwasanya yang berniat ziarah aja, kalau pengen tujuannya Ke makam itu, dia nggak ketemu. nggak bakal ketemu katanya. Betul. Dan saya ulangi untuk beberapa kali lewat Palutungan dan nggak ketemu bang jalur yang cabang ketemu. tadi. Iya. Nggak ketemu. Iya. Aduh, dan memang sesepuh situ aja belum tahu bang kalau di atas tuh ada makam keramat ya. Betul. Ya itu tadi sampai beliau sampai interogasi kita patokannya apa. Pos mana? Iya, sampai segitunya bang. Oh. Penasaran mungkin. Dan pas saat pulang ternyata malam 1 sore. Nah, ketika itu berarti kalau berarti dari awal proses rangkaian malam 1 suro itu bang. Oh iya. Aduh, sumpah. Sampai rumah juga karena bapak saya nanya gitu kemana aja, saya ceritain tentang yang terjadi di selama pendakian saya bang. Bapak saya penasaran, akhirnya dia manggil temennya yang tanda kutip bisa ngerti tentang dunia kayak gitu bang. Ketika itu kayak ngambil awal dari yang di petilasan itu bang. Dia itu jadi mediumisasi gitu bang. Ternyata dia berubah gitu. Menurut si mediumisasi itu dia bercerita kita ini lagi beres-beres. Ntar malam mau ada acara di pendopo itu bang. Lagi enak-enak beres-beres, ternyata ada anak bapak katanya datang. Dah. Jadi yang kita lihat kerak itu ternyata memang orang-orang sebangsa itu yang lagi beres-beres mau nyiapin ntar malam itu bang. Cuma kita ngelihatnya seekor kerak gitu. Iya. Sumpah deh. Gue aduh. Gak ketulungin dari tadi. Berarti mungkin malam 1 sore itu saat nyasar di makam keramat itu. Bisa jadi. Dan teman-teman semua pasti tahu lah yang orang Cirebon Indramayu bahwa saya malam 1 sore di Keraton Kanoman ya ada cuci pusaka. Ya kan, Gitu kan? Iya, Kalau kita identiknya ngomong macam-macam. iya macam-macam gitu kan. Dan ya malam 1 sore identik dengan hal-hal kayak gitu. hal-hal gaib. Oke, Bang. Aduh, ceritanya sangat bikin gue merinding tuh. Masih, Bang. Masih Masih gua. ada juga, Bang. Masih gua. Jadi tersesat 5 hari 4 malam Iya, betul. 5 hari 4 malam. dan masuk ke mungkin Mm-mm. ke alam gaib. Kita juga nggak tahu Bang ya. Oke Bang, sebelum ditutup nih Bang, punya pesan atau mengingatkan nggak sih Bang untuk teman-teman semua yang suka mendaki gunung? Sok monggo Bang. Ya, buat teman-teman kalau ketika kita mempunyai niat untuk mendaki gunung, Bang, udahlah kita niat tulus. Kita jaga tutur kata kita, perilaku kita. Karena apa? Ya, kita di situ tamu. Adapun gunung itu semuanya banyak penghuninya dan punya cerita mistisnya masing-masing, Bang. Yang penting kita niat baik di situ, nggak ngelakuin apa-apa yang memang dilarang gitu. Karena
di gunung itu selagi kita ngelakuin apa akan dibalas karmanya saat itu juga bang, katanya gitu. Memang teman-teman juga ngerasainnya seperti itu sih, apa yang kita lakuin di situ ya akan dibalas juga ketika itu juga bang. Nah itu teman-teman semua ya, dan bener banget ketika teman-teman semua mendaki gunung, tata krama adab bang ya. Betul. Lebih ke adab, percuma Lebih ke kalian safety tapi adab kalian nggak ada. Betul. Jadi dibarengin nih, safety-nya ada, adabnya ada, pengetahuannya ada. Betul. Gitu kan. Mungkin misalkan teman-teman semua pengetahuannya nggak terlalu, mungkin udah panik bang. Sama gue juga pas itu panik kan, wah nyasar nih kita nih, wah gitu kan. Iya. Pecah lah. Betul. Dan sampai akhirnya gue salut banget dengan teman-teman Bang Omen, bahwasanya saat itu malam kan seharusnya keroncongan, lapar bang, dan enggak kan? Enggak bang, kita normal-normal aja. Nah, dan biasanya teman-teman semua kalau naik gunung, perut kita lapar aja nih, bisa tusuk-tusukan sama teman-teman sendiri. Nah, karena kondisi fisiknya capek, betul bang. berhalusinasi, Bener. lapar gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan pendakian bang ya, bisa dikuasai semua. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Omen ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Ciremai ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Thank you bang ya. Oke bang.